Selama kita bertransaksi dan bertukar layanan, uang akan selalu menjadi kekuatan dunia. Sifat uang telah berkembang dari waktu ke waktu dan saat ini sedang mengalami transformasi terbesarnya. Tetapi, untuk menghargai betapa mudah dibentuknya mata uang itu, kita perlu membuka mata bahwa di sekitar kita telah berjalan ilusi terbesar di dunia modern, cryptocurrency. Mata uang digital ini adalah sesuatu yang sah, sesuatu yang boleh kita gunakan ketika tiga khosois ini tercapai, u'tubirat hadhil naqdan, maka ini bisa diambil sebagai atau bisa dianggap sebagai nakat ataupun mata uang. Yang kedua, cryptocurrency ini termasuk aset ma'dum, sesuatu yang fiktif. Cryptocurrency tidak memenuhi standar sil'ah atau komoditas secara syara, hisan maupun syar'an. Oleh karenanya meniagakan cryptocurrency hukumnya adalah mamnu' ghairu jaizin, hukumnya haram. Menurut pandangan saya, beliau ini kurang luas baca kitabnya, ya. Tim kontra ini tidak memahami secara besar apa yang akan kita bahas. Mata uang kripto atau lebih dikenal di zaman ini adalah Bitcoin, ya, memang tidak nampak sebenarnya, tidak nampak, makanya dikatakan mata uang digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan panitia penyelenggara, begitu pula yang kami muliakan sebagai dewan pembanding, yang kami hormati peserta debat konun baik dari tim pro dan tim kontra. Kami juga hormati, terima kasih atas kehadirannya kepada seluruh mahasantri putra dan putri. Baiklah, kami sebagai moderator malam ini tentang debat konun berbasis kitab kuning, tema mata uang digital sebagai alat transaksi. Tentu mahasantri harus bisa memiliki landasan tersendiri dalam mengambil hukum. Tidak boleh ikut-ikutan, tidak mudah ikut-ikutan, dan tidak mudah menyalahkan. Di depan kita sudah ada dua tim pro dan tim kontra. Kita akan mendengarkan dari mereka alasan-alasan, dalil-dalil, penjelasan-penjelasan mengapa mereka pro dan mengapa mereka kontra. Mahasantri yang di depan ini harus bisa menyampaikan hasil pemikiran mereka tentang uang digital. Sedangkan kalau kitab yang kita baca adalah dinar, dirham, yakni dinar adalah emas, dirham adalah perak. Nah, bagaimana mereka akan menghasilkan hukum dengan bacaan kitab klasik, tapi yang dibahas adalah hal yang modern. Untuk mengefisienkan waktu, aturan dalam debat ini
kami belajar kepada moderator sebelumnya, ada 5 sesi. Sesi pertama, sesi opening statement. Masing-masing akan menyampaikan materi pembuka. Dari bagian pro silakan menyampaikan 5 menit. 5 menit. Setelah itu bagian tim kontra. Ketika bagian pro menyampaikan, bagian kontra jangan didebat dulu. Nanti sesi kedua baru kita masuk sesi debat dan bidasan. Masing-masing kami akan berikan waktu 15 menit untuk menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap bagian tim kontra, dan bagian tim kontra bisa interupsi apabila ada hal yang disampaikan oleh tim pro yang menurut tim kontra itu tidak masuk akal. Berikutnya sesi closing statement. Setelah baku debat, masing-masing tim menyampaikan kesimpulan atau penutup tentang debat malam ini. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kepada kawan-kawan mahasantri putra-putri untuk memberi pertanyaan, tentu yang ada hubungannya dengan debat malam ini. Penutup kami akan serahkan kepada dewan pembanding. Sebelum kita mulai, peringatan dari moderator, dilarang untuk tepuk tangan sebahagia apapun Anda. Jangan tepuk tangan. Bagaimana kesiapan tim pro? Siap? Tim kontra? Kayaknya lebih semangat tim pro ini. Iya. Oke lah, kita akan menyaksikan debat konun malam ini. Sesi pertama kami serahkan kepada tim pro. Tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin sekalian yang kami hormati, khusus kepada musahi atau pembanding yang terhormat. Jadi terlebih dahulu kami akan membacakan sedikit situs yang kami dapatkan di Wikipedia mengenai tentang mata uang digital, bahwa pada dasarnya mata uang digital ini adalah seluruh mata uang atau aset yang sebenarnya serupa dengan mata uang yang ada, yang mana ini mata uang ini utamanya dikelola atau disimpan atau dapat ditukar melalui sistem komputer digital, terutama melalui jaringan internet. Jadi kalau kita baca secara utuh, sebenarnya mata uang digital ini tidak jauh beda dengan mata uang rupiah yang selama ini kita gunakan. Hanya saja yang menjadi perbedaan, mata uang ini berdiri sendiri, tidak sama dengan mata uang rupiah yang hanya difokuskan oleh misalnya Indonesia. Ini nanti akan punya mata uang sendiri yang dikelola oleh sistem digital. Jadi itu hasil pembacaan kami yang kami ketahui tentang mata uang digital ini, sehingga kami berkesimpulan bahwa mata uang digital ini adalah sesuatu yang sah, sesuatu yang boleh kita gunakan, karena sebenarnya tidak ada bedanya dengan uang rupiah. Nah, karena tadi Pak Moderator meminta kami untuk menyampaikan ibaratnya atau dalilnya, maka kami mengambil suatu ibarat yang bisa kita lihat dalam kalam Imam Al-Ghazali yang menjelaskan tentang ta'rifun naqd
atau ta'rif mata uang. Di sini dijelaskan bahwa yaqulu ulamaul iktisad, bahwa ulama iktisad berkata anna lin naqdi thalatha khasais, bahwa nakad itu memiliki 3 ciri khas atau tiga ketentuan, sehingga ketika 3 khasais ini tercapai u'tubirat hadhil naqdan, maka ini bisa diambil sebagai atau bisa dianggap sebagai nakad ataupun mata uang. Dan inilah yang kita mau bahas. Yang pertama menurut beliau adalah ayyakuna wasiton litabadun, dia menjadi alat perantara untuk dipertukar atau diperjualbelikan lah, seperti itu. Dan kalau kita lihat daripada uang digital ini tidak keluar daripada jalur yang ditentukan oleh beliau, bahwa hal ini boleh dijadikan alat tukar, boleh dijadikan transaksi, sehingga syarat pertama bisa terpenuhi daripada mata uang digital ini. Kemudian yang kedua, ayyakuna miqyasan lil qiyam, dia bisa menjadi alat ukur bagi sebuah nilai. Dia bisa menilai sebuah sesuatu. Sama seperti uang atau rupiah. Rupiah ini bisa menilai sebuah barang. Ini misalnya songkoknya Pak Moderator nilainya seperti ini. Itu kan hasil daripada rupiah. Sama dengan ini ya, sama dengan mata uang digital. Kemudian yang kedua, ayyakuna mustaudaan lis-saurah, bisa dijadikan investasi atau bisa dijadikan bisa disimpan-simpan sehingga bisa menimbulkan dan bisa membuat kita bahagia, bisa menjadi kaya ya. Dan saya rasa teman-teman yang ada di sini semua bermimpi untuk menjadi kaya. Jadi ya, uang digital ini bisa membuat kita kaya. Makanya karena bisa membuat kaya, maka mari kita menggunakan uang digital ya. Mari menggunakan uang digital agar supaya kehidupan kita baik, sehingga kita mudah untuk berdakwah ya. Jadi sudah berapa menit? 1 menit ya. Ya. Jadi intinya dari apa yang kami sampaikan, bahwa mata uang digital ini sama sekali tidak berbeda dengan mata uang rupiah yang sama-sama kita bisa gunakan untuk dijadikan alat transaksi ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada bisa ditambah dari tim, bisa. Mungkin itu saja, enggak apa-apa, mungkin tidak pas ya. Sekian, kami serahkan kepada moderator. Ya, jadi moderator memang pakai waktu ini. Kalau lewat kami potong. Tim Pro telah menyampaikan argumen mereka, bahkan dengan dalil, bahkan dengan iming-iming yang hampir saya lebih condong dengan mereka. Tapi saya harus tetap di tengah, meskipun mereka mengatakan kita bisa kaya, hampir saya ini, tapi saya harus tetap tenang. Oke, kita berikan kesempatan kepada tim kontra untuk menyampaikan statement awalnya. 5 menit kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim kontra akan menyampaikan tentang mata uang digital sebagai alat transaksi, mengenai hukumnya sebagai pihak kontra. Pertama, pengertian daripada cryptocurrency. Dari situs BI Institute atau Institusi Bank Indonesia dikatakan bahwa cryptocurrency itu ialah sebuah uang digital yang dibuat dengan teknologi kriptografi yang canggih. Terus cryptocurrency ini kehadirannya punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Salah satu kelebihannya adalah bahwa cryptocurrency itu ialah transfer yang cepat dengan profit investasi yang sangat besar, di mana kecepatan yang harga cryptocurrency juga sangat menjanjikan, di mana contohnya tahun 2019 harga US dollar itu 129, terus melambung menjadi US dollar 4.600 di bulan November
tahun 2021. Tapi cryptocurrency ini juga tidak lepas dari kekurangan, bahkan lebih banyak kekurangan daripada kelebihannya. Kekurangan dari cryptocurrency ini diantaranya adalah bisa terjadi yang namanya fluktuasi harga yang sangat tinggi dan sering digunakan sebagai media kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Selain itu, cryptocurrency ini secara umum juga tidak dijamin dengan aset berwujud tertentu, tidak, atau gharu musyahadah. Terus dari sudut pandang Islam, ya, cryptocurrency ini yang umumnya itu seperti Bitcoin yang seperti digambarkan tadi atau Ethereum, ya, itu dianggap mengandung unsur spekulasi atau maisir, judi, ya, dan juga tidak ada kepastian antara harganya. Bisa terjadi yang namanya inflasi atau gharar, penipuan. Nah, kemudian dari segi dalil, ya, dalam kitab Bujairami tersendiri, dalam kitab Bujairami al-Khatib jilid 3 halaman 4 dikatakan al-buyu salasatu asya'a. Begitu juga di Fathul Qorib, ada 3 bentuk jual beli, 2 yang halal alias sah, yakni yang pertama bayu ainin musyahadah ay mar'iyatin lil mutabayyi'ain, menjual barang atau barter terhadap barang yang bisa disaksikan, baik itu mabi, barang yang dijual, atau samannya. Karena dalam kitab Fiqhul Muamalah itu dikatakan yushtaratu ayyakuna samanu ma yushtaratu fil mabi. Oke. Fajaizun, kalau ainunnya musyahadah hukumnya boleh. Yang kedua bai'u syai'in yasihus salamu fihi mausufin fi dhimmah. Nah, yang kedua ini adalah menjual sesuatu yang sah disifatkan dalam tanggungan. Nah, berdasarkan definisi atau penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semua aset cryptocurrency seperti Ethereum, Bitcoin pada dasarnya tidak memenuhi kategori sebagai sil'ah, sebagai mabi, sebagai komoditas secara fikih. Dimana kenapa? Karena yang pertama tidak masuk kategori ainun musyahadah, yang kedua tidak masuk kategori syai'un mausufun fi dhimmah. Dengan demikian, yang pertama cryptocurrency ini juga tidak memiliki potensi untuk bisa diserah-terimakan, ghairu maqdurin fi taslimih, karena ada banyak syarat-syaratnya, diantaranya harus maqdurin fi taslimi, tidak bisa diserah-terimakan karena tidak berbentuk digital. Yang kedua, cryptocurrency ini termasuk aset ma'dum, sesuatu yang fiktif, sesuatu yang tidak ada, di mana menjual ma'dum itu sesuatu, menjual barang yang tidak ada di tempat itu tidak diperbolehkan. Itu sebabnya kami tim atau pihak kontra mengambil kesimpulan bahwa cryptocurrency tidak memenuhi standar sil'ah atau komoditas secara syara, hissan maupun syar'an. Oleh karenanya meniagakan cryptocurrency hukumnya adalah mamnu' ghairu jaizin, hukumnya haram. Sekian. Mungkin ada tambahan dari teman. Terima kasih atas kesempatannya. Singkat saja, di antara hal terkhusus di negara kita Indonesia, kenapa cryptocurrency ini tidak diberlakukan, bahkan dalam sistem pemerintahan sampai sekarang masih dilarang untuk dipergunakan. Salah satu halnya adalah akan terjadi gharar di dalam perekonomian Indonesia. Karena ketika hal ini diberlakukan akan terjadi inflasi, dan tentu kalau ingin dibahas lebih lanjut 1 menit itu tidak akan cukup membahas tentang inflasi. Tinggal ada beberapa detik, jadi mungkin kami serahkan saja ke moderator. Terima kasih kepada tim pro dan tim kontra yang masing-masing telah menyampaikan statement awal mereka. Berikutnya kita masuk ke sesi debat dan bidasan. Setiap tim akan menyampaikan ketidaksetujuan mereka terhadap apa yang telah disampaikan oleh tim yang lain. Kami akan berikan waktu 15 menit. Terlalu lama? Kita buat 2 sesi saja. Sesi pertama 10 menit. Tim pro yang pertama, dan tim kontra boleh interupsi. Interupsi ini adalah penyelaan atau pemotongan pembicaraan. Jadi memang tidak apa-apa dalam sesi debat mereka memotong pembicaraan di tengah, karena memang interupsi sifatnya seperti itu.
10 menit kepada tim pro kami persilakan. Oke, kami akan menyampaikan beberapa kritikan kami kepada tim kontra ini. Pertama, beliau tadi menyampaikan masalah bai'un ghairu musyahadah, itu katanya ghairu jaiz, tidak diperbolehkan. Nah, menurut pandangan saya beliau ini kurang luas baca kitabnya. Ya. Betul ya? Betul. Beliau ini masih terfokus kepada mazhabuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Sedangkan kita di sini ingin membuat sebuah hukum yang ada di Indonesia ini. Yang tidak mungkin kita hanya berfokus kepada mazhabuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik, di sini kami akan bacakan langsung kepada tim kontra ini. Ikhtalafal fuqaha fi sihhatil bai'in kana 'ainan ghairu musyahadah lil aikidaini waqt ta'aqudi. Kemudian al-awwalu ini yang pertama jawazul bai'i, boleh ya, walil mushtari al-khiyaru idza ra'a fa in syaa akhadha wa in syaa radda wa ilaihi dhahaba al-hanafiyatu wasyafi'iyyu fi madhhabil qadim. Bahkan dalam madhab Syafi'i tersendiri diperbolehkan menjual barang ghairu musyahadah, tapi ini madhab Syafi'i yang al-qadim, yang terdahulu, bukan al-jadid. Nanti kalau mau dipermasalahkan lagi al-qadim al-jadid mana yang diambil, ya terserah kita. Yang jelas kami di sini menyampaikan bahwa ternyata dalam madhab lain diperbolehkan menjual syai'un ghairu musyahadah. Begitu pun dengan al-masmannya atau harganya. Nanti mungkin ada dari teman saya yang ingin menyampaikan kritikan yang lainnya. Ada? Ya, tim pro ini 3 ya? 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya saya rasa tim kontra ini tidak memahami secara besar apa yang akan kita bahas, karena mereka hanya berfokus kepada kripto, sedangkan judul besarnya adalah mata uang digital. Mata uang digital itu banyak. Ada mata uang kripto, ada mata uang virtual, dan ada juga uang digital, ada juga uang yang di digital. Nah, jadi kalau hanya membahas masalah kripto, maka kita akan mendapatkan kekurangan kripto saja. Tapi yang dibahas di sini adalah mata uang digital, mata uang tersendiri yang berbentuk tidak ada fisiknya, namun nilai daripada mata uang digital tersebut sama seperti uang yang non digital. Nah, jadi menurut kami hal yang disampaikan tadi itu tentang bahwasanya mata uang digital menjadi tidak boleh haram karena disebabkan. Interupsi, silakan. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan uang digital. Silakan jelaskan apa itu uang digital. Jadi begini ya. Tadi saudara kami sudah menjelaskan bahwasanya mata uang digital itu adalah mata uang yang berada digital, itu secara singkat. Ya, saya tanya uang digital, bukan mata uang digital ya? Atau memang disamakan? Langsung. Uang digital, uang digital sama sih. Harap diperjelas interupsinya. Interupsi saya jelas. Ya. Mau menjelaskan apa? Pihak pro ini mau menjelaskan apa? Mata uang digital atau uang digital? Atau dia memang samakan? Nanti kami jawab pada kesempatan kami. Kami cuma bertanya apakah dia menyamakan antara mata uang digital dengan uang digital. Pertanyaannya, mata uang digital dengan uang digital sama atau tidak? Jadi mata uang digital itu adalah cabang dari uang digital. Oke, lanjut. Interupsinya sudah selesai ya? Lanjut. Anda masih punya waktu. Waktunya bisa tidak mencukupi, tapi tidak boleh lewat. Anda sudah selesai? Oke. Sebenarnya tim pro masih punya waktu 5 menit untuk menyanggah pernyataan tim kontra. Dan dalam 5 menit ini
Tim kontra hanya interupsi 1 kali. Luar biasa penyampaian tim pro ya. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah Oke, bagi uang moderator. digital ini akan disahkan segera di Indonesia. Oke. Ya, karena Jadi 5 menitnya tidak diambil? Oke. Orang kayaknya 2 orang jenis tim pro ini. Ya. Berikutnya 10 menit kami berikan kepada tim kontra untuk menyampaikan tentang yang Anda tidak setujui dari tim pro. 10 menit kami persilakan. Ya, terima kasih. Pertama, tentunya kami akan komentar tentang dalil yang dibacakan dari madhab Hanafiyah dengan qadimnya Syafi'iyah yang mengatakan bolehnya barang yang ghairu musyahadah. Ghairu musyahadah itu tentunya akan sangat berbeda dengan ghairu maujudah. Dan kripto itu sama sekali ghairu maujudah, bukan ghairu musyahadah. Beda dengan uang rupiah, tadi disamakan dengan uang rupiah. Uang rupiah itu peredarannya tentu sama kita ketahui dikeluarkan oleh BI. Dan tentunya ketika kita buka situs, termasuk di situs BI sendiri, uang rupiah itu dan beberapa mata uang yang lain di beberapa negara, dia akan selalu disamakan dengan sebuah investasi dalam negara tersebut. Contoh di Indonesia, uang rupiah dan peredarannya itu akan selalu dibatasi dengan investasi yang ada di Indonesia. Contoh investasi berupa tambang dan sebagainya itu akan selalu disesuaikan dengan investasi yang ada di Indonesia dengan penyebaran uangnya. Jadi penyebaran uang itu selalu akan terbatas. Sedangkan mal farqu bainahuma ghairu mawjudati wal ghairul musyahadah. Iya. Ghairu musyahadah huwa mawjudun walakin la yusyahadu. Kan kadzalik. Dia mawjud tapi ghairu musyahadah. Kalau musyahadah kan tidak nampak, tidak dilihat. Ada itu barang tapi tidak dilihat. Beda dengan ghairu mawjudah. Memang sama sekali barangnya tidak ada dan tak ada nilai yang bisa dikonversi kepada barang tersebut. Beda dengan pendapat yang dibacakan di awal. Menurut Imam Ghazali harus ada alat ukur dalam sebuah nilai itu. Jadi harus ada keseimbangan dari mana dia diambil. Oke, tulis lagi. Silakan. Bisa ya? Sebenarnya saya tadi membacakan atau menyangga beliau ini dengan ibarat Imam Malik tadi, memang ibaratnya ghairu musyahadah karena memang beliau membaca takbir yang ada di Syafi'i, bukan masalah ghairu mawjudah tapi ghairu musyahadah, sehingga kami menyangga dengan ibarat yang lain yang sebenarnya ghairu musyahadah itu boleh. Kemudian kalau itu dipermasalahkan, maka kami bisa ya? Cepat, ya? interupsinya 1 menit saja. 1 menit. Ya, kami di sini langsung saja. Ya, dalam Hasyiat Turmisi ini juga ada permasalahan seperti misalnya ada sebuah kertas atau apapun yang sebenarnya di situ tidak ada uangnya, tapi ada yang dikandung yang dinilai yang bernilai di dalamnya. Maka di sini juga katanya kan 1 menit saja, enggak usah dibacakan. Ini hasilnya ini atau kandungannya ini bisa digunakan untuk sebagai alat jual beli. Kalau tidak percaya bisa kita buka Hasyiatut Tarmasi di Syekh Muhammad. Oke, kami kembalikan untuk melanjutkan tim kontra. Terima kasih. Dan kami sangat percaya dengan apa yang dibacakan mengenai harus ada nilai dan perlu diketahui bersama dan bisa dibaca lebih dalam situsnya agar dipahami. Cryptocurrency itu atau uang digital sama sekali tidak ada nilai yang berwujud untuk dinilai dari nilai mata uang itu. Beda dengan Indonesia ya, rupiah itu akan selalu disesuaikan dengan investasi yang ada di Indonesia, itu nilainya investasi itu. Tapi Bitcoin itu sama sekali tidak ada investasi. Mau kemana? Kalau memang Anda mengatakan ada yang dinilai dari Bitcoin itu, coba dijelaskan apa yang dinilai dari Bitcoin itu. Itu pembahasan sekedar menyangga dan mudah-mudahan bisa dijawab oleh tim pro. Kemudian yang kedua, ini masalah karena kita akan membahas tentang transaksi dengan alat digital ini. Di antara permasalahan yang akan terjadi, sebelumnya kami juga bahas bahwa menurut kami bahasan yang kami baca
antara uang digital dengan mata uang digital itu sangat jauh berbeda. Jadi misal Anda mempunyai GoPay dan sebagainya yang di dalamnya ada rupiah 50.000, itu uang digital dan bukan mata uang digital. Kenapa dia uang digital? Karena dia selalu akan ikut kepada rupiah. Buktinya kenapa ikut kepada rupiah, untuk top up hal tersebut harus menggunakan uang kartal. Jadi dia akan selalu sesuai dengan rupiah yang ada. Beda dengan Bitcoin. Bitcoin itu sama sekali tidak memiliki hal demikian. Terus kemudian masalah kenapa kami sangat tidak setuju ketika mata uang digital ini menjadi alat transaksi. Ketika dia diberlakukan sebagai alat transaksi, karena tadi dikatakan kita memberlakukan di Indonesia, maka kami khususkan di Indonesia, maka di Indonesia akan terjadi inflasi. Tentu apa itu inflasi? Inflasi itu adalah kenaikan harga tinggi barang-barang karena banyaknya penyebaran uang yang terjadi. Itu salah satunya. Indonesia ya, Bank Indonesia itu sudah mengatur peredaran uang. Peredaran uang yang ada di Indonesia. Kenapa diatur peredaran uang? Tidak serta-merta dikasih banyak uang yang keluar, karena ketika banyaknya peredaran uang, maka di sana akan terjadi inflasi. Kenapa terjadi inflasi? Ini dijelaskan di dalam salah satu situs, dikatakan terjadi inflasi karena ketika itu nilai konsumtif masyarakat akan sangat tinggi. Karena uangnya banyak, maka akan semakin sering membeli, akhirnya barang yang sifatnya statis, beda dengan uang tadi yang sudah banyak karena terjadi inflasi. Barang yang sifatnya statis akan semakin sedikitnya barang akan mempengaruhi tingginya nilai barang tersebut. Tingginya nilai barang akan mempengaruhi nilai barang yang tinggi akan menyebabkan inflasi yang akan berakibat pada kemiskinan yang akan semakin. Instruksi. Silakan. Baik. Mata uang digital sebagai alat transaksi. Mohon didengarkan dengan seksama ini tim kontra, agar supaya tidak banyak pertanyaan, ya. Anda interupsi. Begini. Mata uang kripto atau lebih dikenal di zaman ini adalah Bitcoin, ya, memang tidak nampak sebenarnya, tidak nampak, makanya dikatakan mata uang digital, karena kalau sudah menjadi mata uang digital itu sudah nampak menjadi rupiah, begitu maksudnya. Kurang paham moderator? Bisa dijelaskan? Begini. Tadi mata uang kripto atau lebih dikenal sebagai Bitcoin, kan dia tidak terlalu sepaham karena tidak nampak, ya. Bagaimana mau nampak? Karena belum jadi digital. Ketika sudah apa namanya itu, Ustaz? Coba bisa dijelaskan. Ya, mungkin sudah dipaham, tapi saya hanya bukan menerjemahkan, tapi ini permasalahan lain yang tidak ada batas toh. 5 kali. Berapa kali Mi? 4 kalinya nih. Ya, berarti 1. Ya, oke. Kontra ya. Tadi ini saya perhatikan seakan-akan saudara yang kontra yang ada di tengah ini seakan-akan pro. Ya. Tadi penjelasannya di awal-awal mengatakan bisa ada nilainya, kemudian sekarang berbeda, ada nilainya. Kemudian ya begitu ya. Kalau ya nanti bisa dijelaskan Oke, ya. langsung. Kami silakan. Ya, coba dijelaskan Langsung, ya. ulang. Yang dimaksud dengan ada nilainya pada yang disampaikan oleh saudara kami, dia memang ada nilai tapi tidak beda dengan nilai yang ada di Indonesia. Artinya nilai yang ada di Bitcoin itu adalah nilai yang diberikan oleh investor yang ada, bukan dengan nilai yang berwujud. Makanya kenapa kami sangat isyakal, karena nilainya itu adalah nilai yang diberikan oleh investor. Dia tidak punya wujud yang bisa Instruksi dinilai. moderator. Terakhir. Nilai itu ada atau tidak ada? Berwujud atau tidak? Langsung dijawab. Ya, nilai yang ada di rupiah berwujud, sedangkan nilai yang ada di Bitcoin itu tidak berwujud. Bagaimana caranya? Ya, itulah yang menjadi pertentangan. Kenapa bisa dia bernilai padahal tidak berwujud?
Itulah yang menjadi sebab kenapa dia sama sekali tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi. 1 menit terakhir. Ya, jadi 1 menit. Saya langsung saja. Tadi dikatakan oleh tim pro bahwa rupiah dan mata uang digital itu sama, tidak ada bedanya. Dan dikuatkan lagi karena dia mengatakan tadi beberapa tahun lagi Bank Indonesia akan menerbitkan uang digital katanya. Maka kami jelaskan, silakan baca sendiri di situs resmi Bank Indonesia bahwa yang akan diterbitkan adalah rupiah digital. Rupiah digital itu mata uang, bukan uang, ya. Saya tidak akan bahas itu karena waktu singkat. Yang pertama perbedaannya, mata uang rupiah itu bisa dikurs. Apa dikurs? Ada nilai tukar antara satu mata uang di negara dengan negara yang lain. Umpama Amerika, $1 Amerika itu senilai dengan 14.000 rupiah, umpama itu ya. Ini namanya ada nilai tukar. Artinya kenapa ada nilai tukar? Terjadi keseimbangan antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lainnya. Hal ini berbeda pada konsep cryptocurrency. Nah, ini saya jelaskan lagi bahwa Bitcoin bukanlah nama lain daripada cryptocurrency, tapi Bitcoin merupakan salah satu jenis, bukan nama lainnya, tapi salah satu jenis daripada. Oke, terima kasih kepada tim kontra. Kalau masih ada yang ingin disampaikan, kami akan berikan waktu masing-masing 5 menit. Oke, waktu tambahan. Sepertinya masih banyak yang mau disampaikan. Kami akan berikan masing-masing waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit ini interupsinya hanya diberikan 2 kali saja. Masih hal-hal yang masih ingin Anda sampaikan, memperkuat statement atau apapun itu, dalil-dalil yang belum Anda baca, saya lihat banyak sekali dalilnya. Silakan sampaikan lagi. 5 menit, interupsi 2 kali saja. 5 menit kami sampaikan. Persilakan, Pro. Baik, terima kasih banyak untuk kedua kalinya. Jadi tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai tentang perbedaan uang digital atau apa tadi itu, bukan uang, mata uang digital dengan uang digital. Sebenarnya saudara saya yang di samping ini sudah menelaah itu kurang lebih 1 minggu. Jadi beliau tidak bisa diajari tentang itu. Artinya apa? Beliau paham perbedaannya, cuma mungkin Anda menangkap tadi ini kurang jelas, ya. Bisa dijelaskan ulang? Hah? Itu sama-sama seperti itu, tidak ada bedanya. Apa yang disampaikan oleh beliau bahwa mata uang digital itu adalah memang mata uangnya, memang mata uang yang hanya ada di aplikasi itu atau apakah namanya. Beda dengan uang digital. Uang digital bisa saja. Kalau dia bilang aplikasi berarti sudah beda. Ya. Tolong jelaskan. Oke ya. Kalau uang digital kan sama seperti misalnya rupiah tapi apa maksud Anda tentang aplikasi tadi itu? Dia tidak setuju dengan kalimat aplikasi. Sebenarnya tadi ini saudara saya yang di samping bukan maksudnya sedemikian rupa begitu, tapi dalam artian aplikasi yang dimaksud ialah alat canggih, alat yang berbentuk digital. Mengerti? Alat yang berbentuk digital. Kan pembahasan kita adalah mata uang digital. Jadi begitu sendiri. Oke, masih ada 4 menit ini. 3,5 menit. Oke, saya tanya lagi ya. Instruksi yang kedua ya. Siap. Kalau memang, coba jelaskan, uang digital itu menggunakan apa? Apakah konsep digitalnya bagaimana? Apakah menggunakan kompresor atau dicetak? Itu saja. Silakan. Dicetak secara digital ya. Ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Uang digital itu dicetak dengan apa? Apakah dengan kompresor atau dengan cara apa tadi Ustaz? Dengan cara apapun itu, menurut Anda apa? Tadi maksudnya pertanyaannya tadi. Oke, pertanyaannya adalah dicetak dengan apa? Dicetak dengan apa? Ya. Dengan alat mata uang ya? Mata uang. Ya, mata uang dengan digital. alat canggih yang berbentuk digital sehingga dinamakan uang digital. Bukan mata uang digital ya? Itu uang digital dicakup seperti rupiah, ya. Ya, mata uang digital itu bukan apa? Bukan rupiah itu, bukan rupiah yang dia maksud itu. Memang rupiah tidak termasuk mata uang digital. Rupiah tidak termasuk mata uang digital. Tapi rupiah termasuk uang digital. Oke, masih ada waktu 2 menit, silakan. Ya, jadi menurut kami uang digital itu, mata uang digital itu adalah bagian dari uang digital. Paham ya? Mata uang digital adalah bagian daripada uang digital. Jadi apapun bentuk uangnya ketika dia digital, maka dia adalah uang digital. Mata uang digital kan berbagai macam bentuknya, berbagai macam nama-namanya itu. Nah, ketika rupiah nanti masuk ke dalam digital, maka dia namanya adalah uang digital. Uang digital ini mencakup terhadap mata uang digital juga seperti kripto dan lain-lainnya. Sedangkan yang dibahas di sini tentang mata uang digital. Cukup? Iya. Jadi bagian pro sangat baik hati, selalu menyisakan waktu. Ya, masih ada waktunya. Oke, bagian pro sudah menyampaikan beberapa hal. Apa itu mata uang digital, apa itu uang digital, bahkan dicetak pakai apa, itu sudah dijelaskan semua. Oke, kami berikan 5 menit lagi kepada tim kontra. Apa saja yang ingin disampaikan, silakan. 5 menit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak Moderator, saya lanjut saja pada apa yang saya sampaikan tadi terkait kurs. Perbedaan, membuktikan perbedaan antara mata uang digital dengan rupiah. Pertama ialah kurs. Jadi kalau mata uang digital itu dia kan personal, artinya pihak perusahaan yang berkaitan langsung dengan sebuah negara, sehingga nilai ketika ditukarkan ke dalam uang itu berbeda-beda. Maksudnya dia anonim. Nah, sehingga kenapa kalau seperti itu tidak ada batasan yang membatasi pertukaran daripada cryptocurrency dengan mata uang di suatu negara. Yang kedua, cryptocurrency ini dia terinskripsi, cuma bisa dikendalikan oleh pihak yang bertransaksi. Betul bahwa transaksi tersebut boleh dilacak, boleh pula diawasi, meskipun sampai saat ini belum ada aturan global internasional yang mengatur terkait itu. Apa artinya ketika mata uang ini tidak bisa dikendalikan oleh masing-masing pribadi, masing-masing personal, bisa saja mata uang tersebut orang memiliki nilai uang, mata uang yang bisa membeli negaranya sendiri. Kenapa? Karena dia personal, sehingga berapapun tukar menukarnya antara satu pihak dengan pihak yang lain itu tidak bisa dikendalikan oleh pihak luar. Nah, sederhananya tadi itu ketika itu terjadi, maka seseorang mampu membeli negaranya sendiri dengan menukarkan, ya. Oke, silakan. Kami minta contoh yang di luar kripto. Jangan hanya kripto terus, karena di berbagai negara itu mempunyai masing-masing mata uang digitalnya dan disahkan oleh negaranya masing-masing. Ya, itu. Oke, silakan. Oke, kripto itu memiliki jenisnya termasuk Bitcoin, semuanya, Mas. Jadi saya bilang Bitcoin itu tidak seimbang dengan kripto. Ya, kripto itu ada di atas. Kemudian jenis-jenisnya ini adalah termasuk Bitcoin, termasuk
Ethereum dan lain-lain sebagainya. Jadi ini merupakan jenis kripto. Sehingga tidak ada bandingan kripto memang mata uang digital yang dicetak secara digital. Dia menggunakan kompresor untuk mencetaknya. Oke, masih ada satu kali. Ya, baik. Kalau kita lihat definisinya di sini bukan hanya uang kripto, ya, bukan hanya kripto, tapi di sini ada juga mata uang virtual. Ini kan juga masuk daripada mata uang digital. Langsung. Apa ya. Menurut Anda kripto? Kenapa tadi ini bagaimana? Yang bahkan di sini dan lain-lain, bukan cuma kripto, termasuk virtual, uang virtual dan lain-lain. Yang dari tadi dibahas adalah kripto. Oke, cukup. Kenapa kripto saja? Cukup, Sas. Kripto dan virtual menurut Anda seimbang karena menurut beliau seimbang. Ya, saya tidak tahu mata uang virtual itu bagaimana. Ya, dan yang kami bahas adalah kripto karena menurut kami yang termasuk mata uang digital itu kripto. Yang lain itu makanya kami berbeda pendapat terkait definisi mata uang digital dengan uang digital. Karena uang digital itu ada fisik seperti kartu tol, itu ada fisik. Namun dimasukkan ke dalam kartu tol itu sehingga dia elektronik. Dia bisa digunakan untuk pembayaran tol. Dan dia berbeda dengan ATM. Jadi dia memang digunakan sebagai alat transaksi, bukan cuma sebatas menyimpan uang. Kan kalau ATM dia kan meskipun saat ini berkembang bisa juga menjadi alat transaksi, tapi fungsi utamanya adalah penyimpanan uang. Tapi kita tidak terlalu jauh ke situ ya. Interupsi 30 detik. Habis ya. Nah, inilah tadi yang dibahas oleh pemateri tim kami, bahwa kemungkinan terjadi inflasi itu besar. Kenapa besar? Karena negara tidak punya hak untuk mengendalikan harta daripada masyarakatnya dengan adanya kripto ini. Beda kalau mata uang seperti rupiah, dolar, itu regulasinya jelas, aturannya diatur oleh bank masing-masing jelas, bahwa tidak boleh melebihi daripada aset-aset yang ada di negara itu. Sehingga ini namanya terkendali, sehingga tidak ada istilahnya orang membeli negaranya sendiri. Oke, inilah perbedaannya. Terima kasih kepada tim kontra. Sesi berikutnya kami akan persilakan kepada tim pro dan tim kontra untuk memberikan kesimpulan.